Karena bagi saya ya organisasi harus bermanfaat. Iya. Cuan itu hasil lah pasti. Ya, bonus aku bilang. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali berjumpa dengan Koridor.tv ya. Hari ini kami sengaja mengundang dua tokoh. Saya perkenalkan pertama Pak Subhan. Ya, Pak Subhan ini teman saya sebenarnya di Kadin ya, di Komtab infrastruktur dan PUPR ya. Walaupun sekarang udah dipisah nih PU dan PR-nya ya. Kemudian beliau ini juga ketua forum KHSI ya, BUMN khusus konstruksi ya, nanti tolong dijelaskan seperti apa dan apa yang dilakukan. Kemudian ada Pak Kemal Ardiansah, ini teman lama saya. Beliau ini alumni arsitektur angkatan 85 ya. Lama nggak ketemu, baru ketemu kemarin. Ternyata dia menggeluti smart building sistem ya, dan sekarang banyak membuat proyek-proyek terkait sistem informasi ya, terutama untuk gedung ya. Nanti kita akan bisa banyak diskusi dengan teman-teman kita ya. Saya mungkin akan bertanya langsung ya, mungkin buat Pak Subhan juga sama Pak Kemal. Saat ini kan kita tahu pemerintah sedang mendorong gedung-gedung untuk lebih efisien, terus green malah sekarang juga kan, teknologi juga didorong dan lagi-lagi tujuannya untuk lebih efisien dan efektif ya. Apalagi kita udah mau dorong untuk pajak karbon nih ya. Saya pertama ke Pak Subhan dulu nih, karena ini lebih banyak sebagai pelaku juga ya di konstruksi di BUMN ya. Karena ada nggak Pak Subhan teknologi yang betul-betul sudah dipakai dan cocok nih untuk bisa membuat sebuah gedung itu benar-benar efisien, efektif gitu kan? Tujuannya tentu saja untuk efisiensi energi ya. Gimana Pak Subhan? Ya, makasih Pak Indra. Saya senang sekali bisa diundang dengan senior-senior ini ya Pak. Pak Subhan ini juga Ketua Penasehat Ikatan Manajer Real Estate Indonesia. Oh iya, betul. Pak. Iya, siap. Jadi kan cerita juga Imre itu apa ya? Iya, menarik ya. Pertama saya izin menyampaikan profil dari Forum KHSI BUMN Konstruksi. Jadi dulu kenapa ini tergerak untuk sinergi dalam satu kesatuan KHSI gitu ya, karena 2016-17 itu banyak sekali kecelakaan kerja, di mana sempat ada moratorium proyek konstruksi waktu itu ya, di stop sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan, sampai ada hasil investigasi independen dan lain sebagainya lah. Terus ya Allah maha baik, tiba-tiba kita kena pandemi COVID. Masalah kecelakaannya teratasi dengan sinergi semua pihak, termasuk di dalamnya Forum KHSI BUMN Konstruksi, di mana pandemi itu juga kemudian menjadi ladang ibadahnya forum, karena forum kan quality, healthy, safety, security, enviro. Jadi ada healthy-nya, 5 malah, quality, healthy, safety, security, dan enviro. Nah dalam pandemi ada healthy-nya, jadi mau nggak mau Forum KHSI BUMN Konstruksi yang mana kepengurusannya itu adalah kepala divisi KHSI di masing-masing BUMN karya. Pas nyambung ya? Pas nyambung, jadi kita ditugasin juga sebagai Satgas Covid untuk percepatan penanganan pandemi. Jadi yang ngurusin isolasi, yang ngurusin tracing, yang ngurusin recovery, pengobatan itu dikoordinir oleh kita. Ya berkah juga sih, artinya pada saat dibutuhkan nangani keselamatan dan kecelakaan optimal, kemudian ada pandemi juga kita sudah siap perangkatnya gitu. Bahkan ada berkah di balik bencana. Dan yang kedua, saat ini
juga lagi gencar tuh yang namanya ESG, dekarbonisasi, carbon capture, masuk lagi ke KISE karena ada unsur environnya, environment. Nah, diharapkan kita pun hadir untuk bisa meleverage terimplementasinya dekarbonisasi atau carbon trading atau paling sederhananya komitmen net zero emisi lah yang dihasilkan di industri. Trading karbon belum ada ya? Peraturan pemerintahnya sudah ada. Kalau nggak salah diterbitkan Januari atau awal tahun kemarin lah, 2024 ya. Dan Pak Presiden Jokowi pada waktu itu sudah meluncing carbon trading di Bursa Efek. Bulan September 2023 kalau nggak salah. Jadi praktis dengan adanya itu Forum GISE BUMN jadinya makin eksis gitu loh ya. Yang orang berpikir itu masalah atau tantangan bagi kita peluang. Itu satu ya. Terus IMRE, saya diajak udah Indra juga, bro. Kita gimana nih bikin asosiasi IMRE karena manajer real estate kan belum ada naungan spesifiknya. Saya bilang kalau manfaat dan cuan saya mau, tapi kalau nggak dua-duanya ya saya nggak mau gitu. Karena bagi saya ya organisasi harus bermanfaat. Cuan itu hasil lah pasti. Bonus aku bilang. Pasti kalau kita ada manfaat pasti ada bonusnya gitu loh ya. Ya IMRE juga bagus karena dengan adanya IMRE, Ikatan Manajer Real Estate Indonesia ini, semua pengembang manajemen properti, semua penggiat manajemen properti, bahkan bisa meyakinkan para pengguna jasa ke depan, khususnya jasa pengelolaan properti itu makin yakin dengan standar yang akan diterapkan gitu loh, baik itu standar operasi, standar harga, standar SDM, kompetensi SDM, pengelolaan dan lain-lain. Saya yakin kok segala sesuatu yang dilakukan secara standar baik di GISE, di IMRE dan di lain-lain itu pasti akan meningkatkan daya saing dan meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kepercayaan eksternal stakeholder. Dan yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa kita punya national competitiveness ketika bersaing di negara orang atau ada proyek besar di negara kita yang pesaingnya dari perusahaan negara lain gitu loh ya. Dan itu harus kita optimalkan melalui organisasi. Itu Bro Indra. Jadi forum ini hanya BUMN ya anggotanya? Sebetulnya ketika bicara BUMN ya pasti stakeholdernya vendor, supplier, pemakai masuk di dalamnya gitu loh. Jadi bukan hanya ada logo-logo yang di sini aja. Ya kalau de facto sih BUMN, tapi de factonya non BUMN juga. Bisa. Tapi kalau secara de jure ya memang BUMN, tapi di bawah BUMN kan ratusan bahkan ribuan perusahaan swasta di dalamnya. Yang kita standarkan juga semuanya gitu. Oke. Gitu dah. Ya, aplikasinya ke pertanyaan saya tadi ya, energi ya. Itu nanti ada kaitannya. Kenapa? Karena GISE itu kan ada enviro, ada security, ada safety, ada quality, ada kesehatan. Ketika 5 unsur tadi itu dielaborasi dengan efektif, maka yang namanya pengelolaan yang efisien, yang efektif, termasuk pengelolaan gedung yang smart itu terwujud. Mengapa? Ya karena semuanya udah by SOP gitu loh. Bahkan SOP yang diinovasikan dengan kemajuan teknologi informasi atau digitalisasi. Contohnya yang paling sederhana, gedung-gedung dulu jangankan mikirin hemat, selamat aja masalah gitu loh. Ya enggak? Karena apa? SLM-nya dapat tapi paperless gitu loh. Paperwork. Stempel. Nah, sekarang kan kita gencar tuh gimana standar keselamatan. Yo, sertifikatnya ada, paperwork-nya juga lengkap. By evidence, by activity gitu loh ya. Terbukti. Jadi sekarang sudah tidak bicara keselamatan, kelayakan fungsi, sudah bicara efisiensi pengelolaan. Karena yang kelayakan fungsi itu udah mandatori gitu loh sejak adanya standar-standar tadi. Nah, apa yang kita lakukan ya dengan digitalisasi? Misalnya sekarang kita ngembangin green building. Green building itu kan output sasarannya adalah cost saving, energi saving, dan proses bisnis saving. Atau ujung-ujungnya adalah bisnis competitiveness gitu ya. Supaya apa? Supaya AC dipakai hanya pada saat
ada aktivitas. Lampu bahkan tidak selalu harus kita nyalakan listrik, sudah pakai pencahayaan alami. Nyalanya pakai sensor, ketika gelap, mendung maupun malam dia nyala. Begitu dia pencahayaan cukup, dia berhenti sendiri gitu. Itu dari energi saving. Belum dari cost saving. Cost saving ya udah pastilah, dengan digitalisasi kita bisa mengefisiensikan jumlah tenaga kerja, bukan selalu mengurangi tenaga dengan potensi PHK, bukan. Tapi setiap orang sekarang dituntut multitasking, gitu loh ya. Bisa bekerja beberapa hal karena udah dipandu digitalisasi, gitu. Dan menurut saya di beberapa industri sudah banyak yang menggunakan teknologi smart building. Salah satunya ada BUMN kelistrikan tuh yang sudah menggunakan. Terus anak-anak muda zaman sekarang juga banyak kok lulusan IT itu yang mengoptimalkan inovasi sederhana, bagaimana dia membuat penghematan air dalam pengelolaan gedung, penghematan listrik, penghematan sumber daya dengan multitasking, komitmen dan sebagainya gitu loh. Itu dah. Oke. Saya ke Mas Kemal. Jadi dari sini soal kos. Sebelumnya kita bahas nih. Jadi sangat krusial gitu. Satu sisi kita mau lakukan penerapan teknologi, tujuannya efisiensi, tapi itu ada tambahan kos. Gimana Mas Kemal lihat pengamat? Oke. Pada dasarnya kita bicara gedung-gedung yang di Jakarta ini itu banyak teknologi yang di tahun 80-an ya, terutama high-rise building segala macam. Dan pemakaian teknologinya juga tentu belum terarah terintegrasi. Jadi masih secara manual atau sistem monitoringnya itu sendiri. Tadi seperti yang Pak Suban katakan, bahwa tujuannya lebih ke arah efisiensi, smart building segala macam. Cuma ada satu lagi yang jadi penyebab cost itu, kita mau nggak mau kita harus ada, kita ada cost tujuannya untuk benefit, bukan tujuan cost itu untuk menambah beban, terutama gedung-gedung yang lama ya. Kenapa? Untuk gedung-gedung yang lama, untuk terjadi saving, untuk terjadi security-nya, untuk environment-nya segala macam, kita harus terintegrasi, termonitoring, termonitoring dalam satu sistem. Gimana tadi masalah tadi dikatakan masalah environment, sekarang kita bayangin basement parkir 3 lantai ke bawah, kita nggak ada sistem monitor untuk kondisi udara di basement. Coba kita pernah parkir di bawah basement kan? Gimana rasanya itu? Sistem udaranya kayak apa? Oksigen mungkin kurang ya. Nah, ada itu kasus-kasus mungkin ada yang pingsan atau gimana dalam basement. Itu kan tidak termonitoring. Nah, sekarang kan dengan zaman sekarang kan banyak sistem deteksi udara bisa terdeteksi berapa kadar karbonnya segala macam. Karena kan dari gas buang dari kendaraan bisa terukur. Ya, apalagi sampai. Nah, itulah perlunya emang untuk sistem monitoring terpusat di dalam satu gedung. Tujuan satu, efisiensi dan ke arah smart building. Nah, sekarang emang banyak dibangun gedung-gedung lebih ke arah. Tapi sebanding nggak? Kos untuk mungkin kosnya mahal di awal, tapi operasionalitas lebih murah. Mahal di awal karena menyangkut integrasi, menyangkut sistem yang baru, itu perlu jaringan yang baru kan. Kita nggak bisa bilang kos itu investasi. Kita bisa bilang positif investasi. Bisa kita bilang. Itu akan kembali. Itu akan kembali. Akan break even. Kita harus hitung break evennya. Ya kan. Apalagi kalau bisa jadi trading karbon kan. Betul. Apalagi ada pajak karbon, itu pasti kembali dananya kan. Bayangin dari sisi parkir aja, berapa yang kita bisa hemat? Berapa efisiensi parkir? Berapa yang keluar masuk, termonitoring keluar masuk? Ya kan, itu kan bisa monitor semua. Berapa cost yang untuk hasil dari parkir? Itu bisa terhitung dari parkir aja. Keluar masuk dengan hitungan waktu, ada sistem dengan sistem dibuat program yang termonitor. Oh, mobil udah nomor sekian, plat sekian udah nggak perlu lagi di tempat yang pos parkir. Tadi udah dari jam berapa nih? Hasilnya udah langsung keluar di sistem monitor. Dan menghasil dari si satu mobil menghasilkan berapa? Contohnya yang mungkin yang gedung yang sekarang yang lebih ke arah modernnya kita tahu lah ya, untuk mall tertentu ya, kita nggak usah sebutin mall itu dia udah memakai sistem itu kan, ya sudah
di mana sebelum kita masuk kita udah tahu parkiran kosong berapa kan? Iya kan? Itu seperti kan masuk ke smart system. Smart system itu kan banyak. Tapi kita semua pakai sensor dari lighting, dari AC, tata udara, pemanfaatan energi, semua termonitor. Jadi tujuannya itu tadi yang seperti Pak Subhan bilang. Tujuannya itu kita mengefisiensi, mengoptimalkan fungsi gedung dan dari security juga meningkatkan keamanan gedung. Keamanan kan nggak hanya yang punya gedung, memakai, mengelola, apalagi kita nih sisi kesehatannya, apalagi yang tadi kita di basement. Kan itu masuk ke dalam environment, dalam kesehatan itu dia, itu tujuannya itu. Jadi menurut saya itu Pak. Iya. Saya balik ke Pak Subhan. Karena ini tadi contoh di awal kan konstruksi BUMN ya. Sudah ada belum BUMN yang betul-betul menggunakan konsep ini? Kalau ya? Hampir semua BUMN sudah pakai. Contohnya seperti apa? Bahkan di tingkat proyek ya, bukan tingkat korporat lagi, tingkat proyek itu sekarang sudah ada target lean construction. Lean construction itu salah satunya penghematan cost. Penghematan cost itu dari dua unsur, fixed cost sama variable cost. Fixed cost ya gaji dan lain-lain. Kalau variable cost ya termasuk pengelolaan proyek, pengelolaan tadi QHSE, pengelolaan reuse, recycle dan lain-lain. Nanti ujung-ujungnya adalah lean organisasi dan kompetitif proses bisnis. Jadi semua jadi bagus gitu loh, produksinya dan lain-lainnya gitu loh. Iya. Dan kelihatannya sebenarnya ini teknologi yang ke depan yang bisa kita betul-betul andalkan ya untuk smart building. Cuman kan dari sisi lain nih bagi owner, biasanya itu tetap aja ini cost. Jadi kalau ada perusahaan atau mungkin property management lah yang sudah sedikit lebih maju menggunakan teknologi, ya, begitu disampaikan tertarik nih, wah ini gedung saya akan dipantau gini-gini, tapi di belakang pelaksanaannya yang dilihat cuma dari sisi pembiayaan nih, untung atau rugi. Untuk mengawasi fungsi-fungsi gedung atau fasilitasnya nggak lalu lagi dilihat nih, gimana Mas? Iya, oke. Ini tadi Pak Subhan sudah menjelaskan ya, ada operational cost, fixed cost dalam satu proyek ya. Kadang-kadang dalam satu proyek dalam planningnya kan lebih ke arah yang di planning yang direncanakan kan manual semua. Sekarang semua itu manual, tidak terintegrasi. Kita bicara perencanaan lampu, dari lampu udah sendiri, perencanaan sistem mengolah limbah sendiri, perencanaan itu sendiri, dan nggak ada lagi dia masukkan. Oke, kita buat sistem integrasi untuk pengolahan dulu. Nggak ada, pernah ketemu kan? Nggak ada costnya. Mungkin kalau misalnya cost dalam seharusnya kondisi sekarang itu dimasukkan dalam biaya operational cost atau sifatnya untuk operational system gedung itu harus dimasukkan dalam perencanaan di awal. Tapi sekarang belum, itu kelemahan kita. Karena apa tuh? Ya mungkin tadi kembali lagi tadi karena mungkin pagunya sasarannya tidak masuk dalam situ. Kembali lagi. Sekarang tergantung pemiliknya, tapi cost lagi. Tapi kan cost itu harus regulasinya harus diciptakan. Peraturan itu diciptakan, siapa yang buat peraturan ini? Kan kita tahu lembaga yang harus buat peraturan. Berarti gedung bertingkat harus ada ini, harus terintegrasi, harus demi keamanan, demi lingkungan, demi kesehatan seperti yang bilang Pak Subhan, harus terintegrasi. Kita harus ada regulasinya. Kalau enggak dia dari sisi perencanaan, sistem perencanaan juga ya udah dibuat bisa masing-masing aja sendiri. Nanti begitu operasionalnya, begitu pengelolanya ya saya maunya nanti jadi smart building, tinggal tambahin lagi begitu sudah terpakai. Jadi tambal sulam, kalau ini tambal sulam kan? Ya kita tahu ada yang udah di tahun 80-an sudah memakai sistem itu intelligent building. Adalah gedung BUMN suatu bank dia sudah memakai intelligent system lah. Intelligent system. Beda sama smart building. Beda sama smart building. Kalau tapi intelligent building juga ke arah smart building. Cuman smart building ini sekarang kan benar-benar bahwa ya diharapkan
campur tangan manusia sedikit lah. Ya, campur tangan manusia semua terkendali. Saya tertarik istilah intelligent building tadi. Ya, kalau kita lihat nih, gedung-gedung kita tahu udah jatuh aja ya kan? Ya, tahu udah kebakaran aja. Betul. Ya. Soal sengaja atau nggak sengaja kebakaran itu di luar diskusi kita ya. Jadi maksudnya fungsi intelligent building tadi ini kan harusnya satu nih. Iya. Ya, nah ini lift nih lifetime-nya cuma 1 tahun udah harus diganti, di servis atau juga servisnya juga jangan liftnya diganti padahal dirusak cuma baunya aja mungkin kan. Jadi gimana intelligent building ini bisa dipakai Mas Emang? Jadi gini, itu tidak terlepas dari sistem pemeliharaan kan. Semua ada standarisasinya. Lift ini bertahan 20 tahun, tapi dia punya dia harus ngecek olinya, periode tertentu, selingnya, ya kan harus terus dipantau, terus kapasitasnya. Tapi kondisi itu bagi sebagian pemilik itu mungkin kalau dibuat sekarang menjadi cost, tadi sebagai cost. Sekarang yang mana yang mau diduluin? Dia mau banding cost atau dia mau keamanan gedung? Kayak tadi contohnya masalah sistem kebakaran kan sebenarnya bukan gampang lah. Dari monitoring room dalam satu gedung kan dia bisa terdeteksi dengan dia sistem sensor panas. Oh daerah sini kok panasnya kelihatan tinggi banget, ada sesuatu hal yang enggak, padahal dia sudah pakai AC, berarti kan ada suatu kesalahan. Berarti ada mungkin yang ada sumber api atau sumber panas dan segala. Begitu emang kalau intelligent building kita sumber panas dia kan bekerja kan. Dan itu emang udah sistem itu dari dulu ada sebagai alarm yang mematikan. Tapi kalau intelligent building di mana titiknya? Kalau ini kan yang mungkin automatic dia lebih ke arah smoke atau segala macam untuk satu ruangan, tapi tidak mematikan sumbernya kan. Iya kan. Tapi kalau misalnya kita ke arah smart atau itu kita benar-benar ke detailnya.